sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali misa kita di sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Mada Bakti 161, Mada Bakti 161. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam pernikahan kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-31 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan hukum utama dan terutama, yaitu cinta kepada Tuhan dengan segenap jiwa dan raga kita, segala keberadaan kita, dan perintah yang kedua adalah mencintai sesama kita seperti diri sendiri. Dan berkat cinta itulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tentu senantiasa mau menghidupinya dengan setia dan taat. Karena tanpa kesetiaan dan ketaatan, cinta itu tidak ada artinya. Dan justru dengan cinta dan kasihlah, maka kita saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh kehidupan, termasuk saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Dan kemarin hal itu kita sudah doakan. Pada hari ini pun kita masih akan mendoakan beberapa saudara-saudari kita. Sebelum itu tentu kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terlebih syukur rahmat ulang tahun bagi anak terkasih Gracia Aurelia Patanduk yang merayakan hari ulang tahun ke-9 pas pada hari ini. Juga bersyukur atas rahmat panggilan, rahmat imamat bagi Pastor Bal Rade Okarm yang merayakan pesta imamatnya pada hari ini. Dia bertugas di Toraja. Juga kita membawa dalam doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan
Terlebih kita mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Bapak Freddy Tiwa Tukiong yang meninggal 3 tahun yang lalu. Juga Bapak Rudolfus Rondo, Francisca JB dan seluruh anggota keluarga besar Anasonda yang sudah meninggal. Juga Bapak Dominikus Soy dan Mama Wilhelmina Moy dan seluruh keluarga besar yang sudah meninggal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita persembahkan semuanya ini, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dan lewat itu Tuhan, kami semakin mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dan keluarga, untuk bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi anak terkasih Gracia Aurelia Patanduk yang genap 9 tahun pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, baik dalam iman maupun dalam kesehatan, dalam seluruh usaha rencana yang diperjuangkan, cita-cita dan harapannya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami orang-orang yang dengan penuh penyerahan diri dalam mempercayakan hidupnya lewat panggilan hidup, baik sebagai imam maupun dalam hidup berkeluarga, serta mohon kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepada mereka, suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Dan akhirnya dengan kasih-Mu yang tak terbatas, kami Kau perkenankan untuk boleh memohonkan anugerah rahmat belas kasih bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, terlebih yang kami intensikan pada hari ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan." Aku mengasihi Engkau.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan,
serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sehubungan dengan jawaban untuk aklamasi Injil, biasanya kita pakai selama ini baru satu bagian saja. Sehingga ya kita pelan-pelan saja nanti kita coba lagi. Kalau yang pertama sola sola sol sola sol sol, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius. Lalu jawabannya, kalau demikianlah la 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 son sol, demikianlah sabda Tuhan. Lalu terpujilah Kristus. Kalau yang tinggi do do re do, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nanti kita pelan-pelan lagi untuk melihatnya. Sebenarnya sudah cukup lama, hanya kita belum terbiasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada hari Minggu ke-31 ini kita kembali diingatkan untuk merenungkan apa yang menjadi hukum pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dan melalui bacaan pertama berpuncak pada bacaan Injil, dihidupi di dalam bacaan kedua oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka hukum utama dan terutama adalah hukum cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan segenap hati tanpa kecuali. Dan dalam mengasihi Allah dan sesama itu dituntut dari diri kita, semangat hidup dari itu adalah ketaatan penuh. Itu menjadi syarat mutlak. Dan dengan demikian apa yang dikatakan dalam bacaan Injil dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan yang berisi nasihat Musa kepada bangsa Israel soal ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Musa menegaskan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, jika Israel dan keturunannya ingin selamat, selalu dalam kondisi yang baik, mendapat anugerah keturunan yang berlimpah dan diberikan negeri yang kaya akan susu dan madu, maka Israel dan keturunannya wajib taat dan setia kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, tidak ada Allah lain. Nah, karena tidak ada Allah lain, maka tentu juga dalam pemahaman ini hanya Yahweh saja yang disembah dalam seluruh kehidupan dan bukan hal-hal lain. Dan wujud konkret dari itu sebenarnya juga adalah bahwa kita tidak percaya kepada hal-hal yang lain yang mungkin lebih mengikat kita dalam dunia ini. Dan itu ditegaskan dalam kitab Ulangan. Yahweh Allah adalah Tuhan Israel, Dia adalah Allah yang Esa. Tidak ada yang lain, maksudnya agar Israel tidak boleh menyembah berhala, menyembah segala sesuatu di luar Yahweh itu sendiri dalam rupa apapun. Lalu kewajiban untuk mencintai Allah dengan seluruh diri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Maka ketika pesan ini pada akhirnya berpusat pada satu hal pokok, yakni ketaatan. Hanya orang yang taat yang akan setia, yang mengenal Allah dan mencintai Allah dengan seluruh dirinya.
yang tidak taat selalu gagal dan susah untuk mencintai dengan kesetiaan sungguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini ditegaskan oleh Yesus secara lebih mendalam di dalam bacaan Injil pada hari ini. Ketika ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum yang tertinggi di dalam hidup sebagai seorang manusia, Yesus dengan tegas menjawab dua hal pokok. Tuhan Allah kita adalah Tuhan itu esa. Kewajiban untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan seluruh diri. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Maka kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Yesus menegaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hukum utama ini sebagai kewajiban yang harus ditaati, harus dijalani, harus dihidupi manusia dalam hidup di dunia ini untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan seluruh diri, seluruh tenaga pikiran, hati, kekuatan, dan lain-lain. Hukum ini tentu lebih mengutamakan segala sesuatu di atas korban bakaran seperti yang kita dengarkan, dan dengan demikian korban bakaran itu merupakan pengungkapan, tapi kalau tidak dengan kesetiaan dan ketaatan maka tidak ada artinya. Untuk itulah dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Ibrani melalui bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini menegaskan bahwa teladan terbaik ketaatan, kesetiaan, dan yang mengasihi Allah dengan seluruh diri, dan itu sungguh nampak di dalam diri Yesus Kristus. Hal itu terlihat dan dialami melalui pengalaman kematian dan kebangkitannya. Dan dengan demikian dalam bacaan kedua yang kita dengarkan, ketaatan Kristus atau ketaatan Yesus ini sungguh menjadi bagian yang harus menjadi permenungan kita sejauh mana kita sungguh-sungguh dalam menanamkan hukum utama dan terutama kita tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan. Nah, berbicara soal ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara terkasih, itu diuraikan di dalam peraturan-peraturan kecil dan hukum-hukum kecil yang kita buat. Misalnya saja, sekolah mempunyai aturan jam 7 sudah harus masuk sekolah. Kalau kita tidak taat untuk mengikuti aturan itu, maka tentu kita tidak diikut sertakan di dalam proses belajar mengajar tentunya. Apapun dan bagaimanapun itu punya aturan-aturan, dan aturan-aturan dibuat supaya kita lebih memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam seluruh kehidupan. Akhirnya dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak melihatnya dari hukumnya, peraturannya, tetapi kita melihatnya dari bagaimana kita menjalani dan membuat hal itu sungguh-sungguh akan membuat kita jauh lebih bertumbuh dan berkembang untuk menemukan kekuatan yang kita percaya berasal dari Allah sendiri, sebagaimana telah diperlihatkan oleh Yesus kepada kita. Dalam kehidupannya secara manusiawi, kita tahu bahwa pada saat mengenakan kemanusiaan bagaimanapun juga, hal itu baginya sebenarnya juga menjadi sulit. Tetapi akhirnya dalam pengakuan iman dan demi cinta kasihnya kepada kita umat manusia, maka dia taat kepada Bapaknya untuk menerima hukuman mati. Dia menjadi pepuli atas dosa-dosa kita dan akhirnya menjadi korban di atas salib, sehingga lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, kita semua yang percaya kepadanya sungguh boleh bersatu sepenuhnya dengan Tuhan kembali. Di sanalah bukti cinta kasih Tuhan sungguh nyata. Maka pesannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita sungguh-sungguh memberikan diri kita dan menghidupi kasih
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita, lalu melaksanakannya dengan ketaatan dan kesetiaan dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian kalau kita melaksanakan dengan penuh setia dan taat, maka kita tidak melihat sebagai sesuatu yang membelenggu kita, yang mengatur kita, tetapi mengalir dari diri kita karena kita merasa bahwa inilah kebutuhan yang membuat kita semakin bertumbuh berkembang, semakin menemukan kekuatan, dan semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semakin kita mencintai Tuhan dan sesama kita, semakin kita berusaha untuk mau setia dan taat. Kita mohon supaya hal itu sungguh menjadi kekuatan kita, karena Tuhan yang senantiasa memberikannya kepada kita, sehingga kita boleh melaksanakannya lewat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing apapun itu, baik di dalam keluarga kita, di dalam kelompok komunitas di mana kita berada, tempat tugas di mana kita ditugaskan. Kita menyatakan itu dengan penuh kesetiaan, penuh ketaatan, dan akhirnya lewat tanggung jawab itulah maka sebenarnya bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhanlah yang berkarya dalam diri kita karena cintanya kepada kita, sehingga kita juga mengupayakan cinta itu untuk boleh dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang, sehingga menjadi sarana bagi kita untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kasih tidak dapat diperintahkan, namun seharusnya menjadi pencetus segala tingkah laku kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa supaya kita mampu mengasihi Allah dan sesama kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga gereja yang untuknya Kristus telah wafat berkembang menjadi satu persekutuan kasih yang besar, yang menampakkan kasih Allah yang tak terbatas kepada semua orang, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga umat Kristiani tidak menjadi orang-orang yang memenuhi hukum dengan mengutamakan ketaatan secara lahir, melainkan orang-orang yang dengan sepenuh hati melakukan apa yang harus mereka lakukan dan lebih dari itu, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga bangsa-bangsa di dunia saling menghargai dan saling membantu, serta membina perdamaian dan menjalankan pembangunan tidak dengan saling merugikan, melainkan atas dasar keadilan dan kesetiakawanan. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat yang dapat diandalkan bagi orang-orang yang ditandai penderitaan dalam bentuk apa saja. Semoga kita meringankan beban mereka dan menolong mereka untuk tetap berharap pada Tuhan dan sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kasih kita yang kurang hidup dan hanya setengah-setengah
menjadi lebih subur dan spontan, seperti hembusan angin segar yang membawa hidup dan semangat yang membawa terang dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Semoga kasih kita seperti mada pujian tanpa kata-kata bagi Allah. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada anak terkasih kami, Karatsia Aurelia Patanduk, yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, baik dalam iman secara fisik, di bawah asuhan kedua orang tua, seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya, sehingga dengan cinta kasih dia semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Cita-cita dan harapannya bersama dengan keluarga semakin boleh dinikmati, dan rasa dan bahagia boleh menjadi penyemangat hidupnya untuk memperoleh yang terindah, yang terbaik bersama seluruh keluarga. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Kami juga bersyukur atas panggilan hidup yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama dengan Pastor Bal Rade Okam yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun umatnya pada hari ini. Semoga dia semakin Kau limpahi rahmat berkat-Mu, bahagia dalam menjalankan tugas perutusan yang Kau percayakan kepadanya bersama umat yang dilayaninya. Dengan demikian, berkat-berkat-Mu semakin boleh dinikmati, rahmat, damai dan bahagia, sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa semakin berserah diri kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepada mereka yang sakit, akhirnya suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Akhirnya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, Freddy Diwa Tukiong, Rudolfus Rondo, Francisca JB, dan seluruh keluarga besar Ana Sonda yang sudah meninggal, Bapak Dominikus Soy dan Mama Wilhelmina Moy, dan seluruh keluarga besar yang sudah meninggal. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini dalam hati kita masing-masing. Allah yang penuh kasih, kami bersedia menjadi milik-Mu dan milik putra-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu untuk mewujudkan kasih-Mu, supaya kami dapat membahagiakan orang dan menjadi umat-Mu yang berbahagia. Dalam diri putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Terimalah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamat
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua uskup, semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 2 sampai tanggal 3 November 2024. Pengumuman kolekte gereja tanggal 26 sampai 27 Oktober 2024 Rp20.471.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.359.000. Kolekte misa perkawinan Rp883.000. Sumbangan dari Novita Tan Rp1 juta. Iwan E. Susanto Rp5 juta. Idawati Rp500. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan Denny Wijaya Wong, Patricia Adriani, pengumuman ketiga, Ferry Johannes Lisa, Josephine Katarina, pengumuman kedua, Juvencius Kesik, Maria Elizabeth, pengumuman kedua, Cornelis Jabur, Ana Maria, pengumuman pertama. Serius Plena Maria Goneva, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastoran Paroki Andalas. Baptisan kategori bayi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, bagi yang akan mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di kantor sekretaris paroki paling lambat Jumat tanggal 15 November 2024. Sekian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian ucapan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Satu tambahan pengumuman, sudah ada kalender liturgi, tapi mungkin dari Suster PRR, sebagaimana tahun-tahun lalu, kongregasi ini datang menjual kalender liturgi untuk tahun yang akan datang nanti pada saat kita masuk di tahun liturgi baru di masa Advent yang akan datang. Lalu mereka datang menjual kalender, harganya saya tidak tahu persis, tetapi nanti kita bertemu saja dengan yang ditunjuk untuk mengedarkan hal itu, mungkin dari ibu-ibu. Lalu yang kedua, sehubungan dengan perayaan 85 tahun paroki kita dan Pesta Pelindung, kita akan merayakannya pada tahun ini sebagaimana sudah disampaikan bahwa itu akan dirayakan dan berpuncak dalam satu perayaan. Tetap ada perayaan malam minggu, kemudian minggu pagi satu kali. Diharapkan bahwa kita tetap hadir bersama untuk mengungkapkan kebersamaan kita pada saat itu. Direncanakan antara jam 8 atau setengah 9 pagi, dilanjutkan dengan kebersamaan kita di basement tentunya. Lalu sore hari tetap ada perayaan untuk mengantisipasi siapa tahu memang kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk bisa hadir di pagi hari, sehingga dua perayaan itu tetap dibuka. Lalu dari semuanya itu tentunya nanti dari pengurus rukun menunggu kepada kita instruksi seterusnya. Nanti hari Selasa kita akan rapat bersama dengan seluruh pengurus rukun, wilayah, dan Depas. Yang lain-lain Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentunya pada bulan November ini kita masuk dalam bulan di mana kita diajak oleh gereja untuk mendoakan arwah seluruh sanak keluarga kita, sehingga setiap saat kita bawa dalam doa-doa kita. Jadi dalam gereja itu sudah kalender liturgi. Bulan September itu lebih pada bulan kitab suci,
Oktober itu adalah bulan Rosario, November adalah bulan di mana kita mengenangkan para leluhur kita, sanak saudara kita yang telah mendahului kita. Semuanya itu tentu bermakna untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan tentunya. Sudah itu lalu masuk lagi di tahun baru liturgi, memulai lagi liturgi baru dan begitu terus kita punya liturgi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, beberapa hal ini kiranya baik menjadi perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini seluruh petugas liturgi, baik lektor pembaca, pemazmur, dirigen organis, PPA, Prodiakon, Kolektan. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Dan juga kelompok dekorasi, kelompok sound system yang tentu jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan-perayaan yang kita rayakan dalam gereja ini. Dan tetap diingatkan kepada kita supaya kita tetap menjaga kebersihan gereja ini. Mari kita tetap perhatikan hal itu juga. Sehingga setiap hari Sabtu seringkali giliran wilayah atau rukun untuk datang membersihkan gereja. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit yang lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan terang, ditinggal kacau gurun tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia